Oke, selamat malam Bu Trisna. Perkenalkan kami dari grup 6 dan grup 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mini project data warehouse dengan studi kasus coffee shop menggunakan dataset coffee revenue dari Kaggle. Untuk alur presentasi kami mulai dari proses bisnis coffee shop, peran data warehouse, sumber data, dan skema star skema yang kami buat, lalu diagram ETL, dashboard BI, sampai kesimpulan dan rekomendasi bisnis yang bisa diambil dari hasil analisis. Oke, langsung next yang pertama ada proses bisnis coffee shop. Pada slide ini menjelaskan proses bisnis coffee shop secara umum. Prosesnya dimulai saat pelanggan datang dan memilih menu, lalu kasir mencatat pesanan lewat sistem POS atau point of sale. Setelah pelanggan membayar baik tunai maupun kartu, pesanan diteruskan ke barista untuk disiapkan dan diserahkan ke pelanggan. Yang penting untuk digarisbawahi yaitu setiap transaksi otomatis tersimpan ke database operasional mencakup tanggal, waktu, jenis minuman, metode pembayaran, dan nilai transaksi. Dan data-data inilah yang nantinya akan menjadi bahan utama untuk proses analisis di data warehouse. Selanjutnya ada peran data warehouse. Di sini kami akan menjelaskan kenapa data warehouse dibutuhkan. Karena semakin banyak transaksi harian, data operasional juga semakin besar, dan jika dianalisis langsung dari sistem transaksi jadi kurang efisien. Karena itu, data warehouse dibangun untuk mengintegrasikan seluruh data historis ke dalam satu penyimpanan yang lebih terstruktur, sehingga analisa bisa lebih dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan data warehouse ini, manajemen bisa menganalisis empat hal utama, yaitu ada total pendapatan, produk terlaris, pola waktu penjualan, dan metode pembayaran yang paling sering dipakai. Insight ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis seperti strategi promosi, pengelolaan stok, dan peningkatan layanan pelanggan. Untuk selanjutnya, silahkan Kak Afifah. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang dari mana data yang kita gunakan dan skema yang kita gunakan pada data warehouse ini. Pertama, untuk mini project ini, sumber data yang kita gunakan berasal dari Kaggle. Kita akan menggunakan dataset Coffee Revenue eh, dan data mentah ini berisi rekaman transaksi harian seperti tanggal, waktu, jenis produk, metode pembayaran, dan nominal transaksinya. Nah, agar data mentah tersebut bisa dianalisa dengan cepat di dashboard, tentunya kan kita nggak bisa asal nyimpan aja. Oleh karena itu, di slide selanjutnya nanti akan dijelaskan proses perpindahan datanya atau proses ETL-nya, dan di slide ini saya akan menjelaskan bentuk desain penyimpanannya. Dan di sini kami menggunakan skema star, ya sesuai namanya, skema star atau berbentuk bintang, yang bisa kita lihat di sini di pusat bintangnya ada fact table atau tabel fakta. Di sini tabel faktanya adalah fact cells yang berisi angka-angka utama seperti nilai uang atau sales amount dan ID transaksi. Kemudian ada tabel yang mengelilingi tabel fakta yaitu disebut tabel dimensi seperti dim product, dim date, dan dim payment yang berfungsi memberikan konteks atau keterangan deskriptif. Misalkan transaksi ini dibayar menggunakan apa atau kopi yang dibeli apa di hari apa dibelinya kopinya. Gitu. Dan kenapa kami memilih star skema? Karena struktur star skema ini sangat sederhana dan dirancang khusus agar saat Power BI atau dashboard melakukan penarikan data, prosesnya bisa berjalan super cepat dan ringan tanpa membebani sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Davina tentang ETL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur ETL atau Extract Transform Load dari coffee shop yang berjalan. Yang kami gambarkan dalam bentuk diagram BPMN. Diagram ini terbagi menjadi 3 pool, sistem sumber dana, proses ETL, dan data warehouse. Prosesnya dimulai dari sistem POS atau point of sales di kasir. Setiap kali transaksi pelanggan selesai, misalnya beli latte, bayar pakai kartu, data itu langsung disimpan ke database operasional. Data yang tercatat meliputi tanggal transaksi, produk yang dibeli, metode pembayaran, dan jumlah nominalnya. Nah, data ini masih data mentah, belum tersusun atau untuk analisis. Dari data yang masuk ke proses ETL, dibagi lagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap ekstrak.
Kami mengambil data transaksi harian dari database POS tadi, kemudian melanjut ke tahap transform. Di sini ada dua langkah. Langkah pertama adalah cleaning dan validasi data untuk mengecek apakah data kosong, duplikat, atau format waktunya tidak konsisten. Langkah kedua adalah mapping data ke tabel dimensi. Jadi produk dipetakan ke dim produk, tanggal ke dim date, dan metode pembayaran ke dim payment. Setelah itu ada satu titik keputusan atau gateway. Apakah data ini valid atau tidak? Apabila data valid, datanya di reject. Apabila data tidak valid, data di reject dan dicatat sebagai log error. Kalau data valid, dilanjut ke tahap ketiga yaitu load. Di sini data dimasukkan ke tabel text cells masuk ke data warehouse dalam bentuk star schema, gabungan dari fact cells dan tiga tabel dimensi sebelumnya. Dari sini data warehouse ini siap dipakai untuk analisis lebih lanjut, seperti yang akan ditampilkan di dashboard. Baik, selanjutnya ini dashboard BI yang kami buat menampilkan coffee shop sales dan performance untuk periode Maret 2024 sampai Maret 2025. Next. Oke. Insight utama, ada 3 KPI utama, yaitu total revenue sebesar 112,3 ribu, lalu total transaction 3.547 transaksi, dan produk terlarisnya yaitu latte. Next. Lalu chart daily revenue trend, menunjukkan revenue harian yang fluktuatif tapi punya tren pertumbuhan yang positif. Dengan puncak-puncak tertingginya 838, 797, 727. Terjadi di paruh kedua periode, sekitar September 2024 sampai Maret 2025. Lalu sales by hour of day, menunjukkan jam 10 pagi adalah waktu yang paling sibuk dengan 328 transaksi. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore secara konsisten ramai, sedangkan penjualan yang menurun tajam setelah jam 7 malam. Lalu top 5 sales by coffee type, latte menjadi produk andalan dengan penjualan 26,9 ribu, dan diikuti Americano with milk 24,8 ribu. Menu berbasis susu mendominasi preferensi pelanggan. Lalu yang terakhir ada payment method distribution, menunjukkan 100% transaksi menggunakan kartu. Jadi bisnis ini sepenuhnya cashless. Dari insight ini, kami menyusun 6 rekomendasi bisnis. Menjaga stok bahan baku untuk produk terlaris, lalu mengoptimalkan jadwal stok di jam sibuk, meningkatkan penjualan produk yang performanya lebih rendah seperti hot coklat lewat promosi, lalu mengevaluasi hari-hari dengan penjualan yang rendah, memanfaatkan tren penjualan untuk perencanaan app operasional, dan mempertahankan sistem pembayaran cashless dengan memastikan infrastrukturnya selalu optimal. Intinya dengan pendekatan data-driven decision making seperti ini, coffee shop bisa meningkatkan efisiensi operasional dan revenue secara lebih terukur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami, saya Nadila, lalu Afifah, Fiorenza, Davina, Rizka, dan Kak Iza. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun isi presentasi kami.